Oke, halo. Ini sepertinya Pak Faris, Direktur Utama sudah siap. Ini sebenarnya perkenalkan dulu aja ya. Oke, saya moderator di sini. Nama saya Randi Rahman Hussein. Eh, saya di kampus digital itu adalah salah satu di bagian manajer operasionalnya. Ya. Jadi nanti yang magang ini bisa tanya-tanya dengan saya langsung ya. Nomor saya ada di grup. Ini untuk pengenalan perusahaan kita langsung saja mulai dengan Bapak Faris Fanani ya, selaku direktur. Monggo Pak Faris, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Faris Fanani. Saya sebagai Direktur Utama PT Kampus Data Media yang membawai beberapa unit usaha, diantaranya adalah Kampus Digital, Kampus Net, dan beberapa unit usaha yang lain. Ini saya sebelumnya mengucapkan selamat untuk teman-teman yang masuk dalam tim magang di batch pertama ini dari 800 lebih yang mengajukan aplikasi, sudah termasuk yang terpilih. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang company profile dari PT Kampus Data Media. Mudah-mudahan mendapat sedikit gambaran dan juga orientasi magang kita selama 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Ini pilihan magangnya, ada pilihan enggak Mas Randy? Pilihannya pilihan yang diambil Pak, posisi yang diambil. Berapa lama? Magangnya 2 bulan. Oke, Mas Randy saya tolong dijadikan co-host biar. Oke, sebentar Pak ya. Saya share. Mic co-host. Sudah Pak. Oke. Baik, teman-teman sudah bisa lihat semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Bisa, Pak. Ya, ini adalah company profile kami, PT Kampus Data Media. Kami bergerak di bidang IT itu sejak tahun 2001. Ada yang kelahiran 2001 nggak nih? Ada Mas saya, Pak. Oh. Ada. Ada ya? Ya, berarti kantor PT Kampus Data Media ini sudah seumuran nih ya. Mohon maaf ini saya pakai aplikasi lain karena kebetulan office saya lagi trouble ini. Jadi Kampus Data Media itu bergerak pertama kali mengelola warnet. Ada yang pernah mengalami industri warnet nggak nih, teman-teman nih? Pernah, Pak. Pernah, Saya, ya? Pak, saya. Oke, berarti kita Pernah, Pak. satu generasi ya. Jadi warnet buat yang mungkin sudah nggak ngalami warnet itu adalah warung internet. Jadi jualan pertama PT Kampus Data Media itu adalah connectivity. Jadi platform Kampus Data Media ada 3. Yang pertama connectivity, konten, sama commerce. Connectivity kami membuka warnet dan juga dulu kita sempat jualan broadband yang sekarang hanya tersisa warnet, dan warnet di kampus net sendiri saat ini masih ada 7 cabang ya di Kota Semarang, 7 cabang, dan masing-masing cabang ini 30 workstation. Oke, ini adalah bisnis kami, kampus net. Kemudian untuk konten kita develop aplikasi akuntansi online untuk UMKM. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pernah mendengar atau tentunya ini yang pakai adalah para pelaku usaha atau UMKM. Akuntansi online itu adalah milik PT Kampus Data Media. Kemudian selain konten membangun AOL, kita juga buat LMS, yaitu Learning Management System, berupa kampus digital. Untuk commerce-nya ada EduPlay. EduPlay itu adalah buku edukasi untuk pembelajaran anak-anak usia dini. Kemudian Stara Food
Sarah Food itu frozen food, kemudian Duklin, Nesha, Anfir ini produk-produk kebersihan e-commerce. Jadi secara umum PT Kamus Data Media itu bergerak di 3 platform ya, platform connectivity, content, dan commerce. Nah, teman-teman sekalian, hari-hari ini kita mengalami percepatan banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman dulu sempat mengikuti perkembangan teknologi, itu dari mulai 3G sampai 4G, mungkin sebentar lagi 5G atau 6G masuk ke Indonesia, itu hitungannya sudah hitungan bulan, hitungan hari, itu perubahannya cepat sekali. Perubahan platform yang ada di sekitar kita juga sangat cepat. Nah, kecepatan ini juga diimbangi dengan kita sebagai SDM-SDM yang senantiasa mengasah kompetensi untuk menjadi SDM yang siap mengikuti perkembangan zaman, sehingga begitu kita memilih untuk masuk teknologi digital, hari ini kita berlomba-lomba dengan kecepatan perkembangan teknologi itu sendiri untuk mengasah pribadi kita. Nah, sehingga kami membangun platform percepatan belajar itu dengan membuat LMS yang namanya Kampus Digital. Kampus Digital adalah platform belajar digital yang membantu banyak orang untuk mempelajari skill-skill terkait dunia digital marketing dan komputer. Nah, ketika kemarin teman-teman mendaftar untuk prakerin atau praktek kerja industri di Kampus Digital, saya pengen tahu dulu nih, mungkin boleh ketik di kolom chat atau juga boleh jawab langsung, kira-kira apa sih yang muncul di benak teman-teman dari Kampus Digital itu? Kenapa kok tertarik untuk mendaftar untuk praktek kerja industri di sini atau magang? Silakan, ada yang mau menjawab dulu? Akan dijawab dulu, mungkin salah satu atau dua atau 3 orang jawab secara langsung. Boleh juga di chat. Oke, platform belajar online, platform pelatihan digital marketing. Oke, online learning. Oke, baik. Kursus digital marketing. Oke. Baik, secara umum sudah tepat apa yang dikenali oleh teman-teman. Jadi Kampus Digital adalah platform belajar digital untuk digital marketing. Kemudian saya mau nanya, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin dapatkan untuk mengikuti magang atau prakerin di Kampus Digital? Boleh ilmu dan wawasan, oke. Selain itu, memenuhi persyaratan kelulusan, oke. Oke. Menambah skill, oke. Upgrading, oke. Baik, cukup banyak nih macam-macam ya. Tapi mayoritas pengalaman dan ilmu wawasan ya. Saya belum menemukan orientasinya adalah penghasilan tambahan ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya di perjalanan ada tambahan penghasilan ya, berarti bonus itu ya. Karena apa? Kami di PT Kampus Data Media cukup banyak menerima program pemagangan baik dari kampus maupun sekolah. Rata-rata kalau ditanya apa yang ingin didapatkan, mayoritas jawabannya adalah pengalaman. Kalau nyarinya pengalaman berarti kita ngasih kerjaan ya. Belum ada yang ngasih apa yang mau dapat penghasilan tambahan ya. Nanti kalau penghasilan tambahan mudah-mudahan jadi bonus. Baik, teman-teman sekalian, karena Kampus Digital itu adalah platform pembelajaran digital terkait digital marketing, maka teman-teman yang sudah pernah membuka atau menelusuri websitenya, di dalamnya adalah
learning management system yang berisi materi-materi pembelajaran digital marketing. Kalau teman-teman ada yang sudah bergabung menjadi member kampus digital, di dalam member area itu ada kumpulan menu seperti ini, ada e-learning, e-library, e-competence, sampai e-course. Yang di dalamnya ada materi-materi pembelajaran terkait digital marketing. Di e-learning contohnya tentang copywriting, tentang sosial media, tentang digital marketing, itu ada semua. Kemudian materi-materi e-library terkait dengan e-book penunjang untuk bisnis digital maupun digital marketing. Nah, ini yang menjadi pembeda di antara platform pembelajaran yang lain. Kampus digital merupakan mitra dari lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan sertifikasi digital marketing, sehingga teman-teman yang menjadi member maupun nanti kalau misalnya teman-teman yang magang ini juga menginginkan atau membutuhkan sertifikasi digital marketing dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka materi e-competence ini menjadi concern dari pembelajaran di kampus digital, sehingga setelah mengikuti pembelajaran di kampus digital, para peserta itu siap melakukan uji kompetensi terkait dengan digital marketing. Ini e-course yang ada di member area. Ada contoh-contoh kumpulan copywriting, kemudian sertifikat yang bisa di-download secara digital dan bisa di-print sendiri atau dicetak sendiri. Nah, ini sertifikat yang dari kampus digital. Nah, terkait dengan magang online ini, apa sih yang akan teman-teman pelajari, apa sih yang akan teman-teman dapatkan selama magang online? Nanti ada materi pembelajaran yang sifatnya umum, secara keseluruhan semua pilihan keminatan, baik di event manager, di sosmed manager, atau di creative designer, itu semuanya akan mendapatkan materi tentang digital marketing. Nah, ini adalah kerjasama antara LSP Teknologi Digital dengan kampus digital untuk melakukan program sertifikasi profesi. Nah, oke. Jadi tadi ada peserta yang sudah menyampaikan bahwa ke depan profesi digital marketer itu menjadi kebutuhan banyak industri. Memang betul bahwa kebutuhan digital marketer untuk 2020 dan juga 2021 itu sudah keluar di industri outlook, bahwa kebutuhan SDM yang berkaitan dengan digital itu meningkat tajam, meningkat sangat signifikan, sehingga apapun jurusannya, apapun profesi kita ke depan, keterampilan atau kompetensi digital itu sangat dibutuhkan. Sehingga kita perlu mengasah kemampuan atau kompetensi kita di bidang digital itu menjadi lebih profesional dan siap untuk masuk ke dunia industri. Nah, teman-teman sekalian, magang sendiri itu mungkin teman-teman sebagian mengalami beberapa definisi atau mengartikan dengan beberapa definisi. Secara umum, pembelajaran di dunia industri atau dunia kerja untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi yang melibatkan praktisi pengalaman di bidangnya. Nah, sehingga teman-teman magang itu sebetulnya ada dua perspektif. Ada perspektif persiapan kerja, ada perspektif pembelajaran. Perspektif pembelajaran adalah seperti yang dialami nanti oleh teman-teman. Saat ini mayoritas teman-teman yang bergabung di program pemagangan online ini kan masih kuliah ya. Sehingga kita menyebutnya prakerin. Prakerin atau praktek kerja industri. Nah, praktek kerja industri ini teman-teman akan belajar banyak tentang
bidang-bidang di dunia digital, di industri teknologi digital, dengan mentor dari masing-masing bidangnya. Sehingga teman-teman ketika belajar event manager nanti ketemu sama mentor yang menangani event manager. Ketika belajar sosmed manager, belajar kreatif designer, akan ketemu dengan mentornya masing-masing. Namun nanti basicnya teman-teman belajar semua kompetensi yang dibutuhkan di dunia digital marketing, sehingga apapun profesi kita bisa menerapkan kompetensi digital marketing kita untuk semua bidang kita. Oke, ini saya lewatkan aja. Ya. Jadi tujuan magang adalah memberikan pengalaman kerja real kepada mahasiswa dalam rangka menanamkan internalisasi iklim kerja positif. Ya. Ini apa namanya? Tujuan yang akan kita capai, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya di dunia kerja yang ditekuni. Yang ketiga, menanamkan etos kerja bagi mahasiswa memasuki dunia kerja sesuai tuntutan kerja pasar global. Kemudian memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di perguruan tinggi agar mencapai kebutuhan standar. Mengaktualisasikan model pendidikan sistem ganda, yaitu perguruan tinggi dan institusi pasangan, yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di perguruan tinggi dan program pelatihan penguasaan keahlian di dunia kerja atau dunia industri. Oke, untuk yang ini nanti kita bagikan filenya aja ya, buat teman-teman bisa dipelajari lebih dalam. Oke. Nah, dulu ada yang pernah magang nggak sebelumnya, sebelum mengajukan magang di kampus digital? Belum. Belum. Berarti ini magang pertama kali nih? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, baik. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah dengar istilah magang, dulu orang-orang yang magang, misalnya mahasiswa magang di tempat kerja atau SMA, SMK yang magang di tempat kerja, itu seringkali zaman dulu magang itu kerjaannya ini kopiko ya. Bikin kopi, fotokopi, sama beliin rokok ya. Nah yang ini insya Allah tidak akan kita alami karena magang kita juga magang online, jadi pembelajarannya semuanya serba online, serba digital. Nah kita bangun program pemagangan yang lebih solutif ya. Bagaimana mempertemukan dunia industri dan di dunia pendidikan agar kebutuhan dunia industri itu terpenuhi dari lulusan-lulusan dunia pendidikan. Ya. Jadi ini Dudi itu adalah dunia usaha dan dunia industri ya, atau UMKM, atau UKM. Nah, kalau ada perguruan tinggi, nah, dan kami sebagai jembatan bagaimana kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di perguruan tinggi yang di dunia industri itu bisa terpenuhi melalui program pendidikan non formal, terutama melalui kampus digital berkaitan dengan digital marketing. Oke, ini step by step-nya. Teman-teman kemarin sudah mendaftar, kemudian sudah melewati proses seleksi, dan nanti akan mengalami proses pembagian bidangnya masing-masing, meskipun semua sebelum dibagi akan mendapatkan pembekalan materi berkaitan dengan kompetensi digital marketing semua. Ya, namun untuk materi dan pembelajarannya itu lebih banyak kita sediakan dalam pembelajaran digital. Makanya kemarin dalam salah satu proses seleksi teman-teman kita
minta untuk bersedia, apakah bersedia untuk bergabung menjadi member. Nah, kebersediaan menjadi member itu kalau teman-teman buka di website kampus digital itu tidak gratis, ya, tidak gratis. Artinya di situ ada biaya, meskipun biayanya itu sangat murah sekali, yaitu hanya 79.000, dan semua materi-materi pembelajaran teman-teman bisa akses langsung. Nah, sehingga proses pembelajarannya langsung sifatnya mentoring. Apa-apa yang belum bisa atau belum dimengerti atau belum dipahami langsung ditanyakan melalui grup di Google Classroom-nya masing-masing. Ya, di Google Classroom-nya masing-masing. Ini saya lewati. Nah, jadi magang online ini prinsipnya gratis. Kalaupun misalnya ada yang berbayar, itu sifatnya komitmen. Ya, komitmennya adalah jika sampai mau level sertifikasi, maka teman-teman diminta untuk membayar 650.000 kalau sampai sertifikasi. Tapi kalau tanpa sertifikasi maka gratis. Nah, kenapa 650.000? 650.000 ini adalah biaya sertifikasi yang diajukan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi berkaitan dengan kompetensi digital marketing. Sertifikatnya seperti ini. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sampai di akhir magang itu sampai menjadi kompeten, sampai kompeten dan akhirnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP seperti ini, maka ada biaya yang harus dikeluarkan lagi, yaitu 650.000. 650.000 ini untuk biaya ujian sertifikasi aja, bukan biaya pelatihan, ya. Nah, kalau misalnya yang 79.000 tadi biaya membership yang ada di kampus digital. Nah, teman-teman selama proses pemagangan, teman-teman akan mempelajari ke 10 unit kompetensi yang ada di sini. Ya. Unit kompetensi yang ada di sini ada 10, mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, melakukan pendekatan kepada calon pelanggan, membuat perencanaan periklanan, merancang strategi kreatif dan pembuatan iklan, merancang strategi dan pembelian media, menyusun rencana aktivitas penjualan, melaksanakan keterampilan penjualan, kemudian menggunakan perangkat komputer, menggunakan aplikasi media sosial, menggunakan penelusuran situs web. Konferensi, diseleksi cuy yang PW mah. Ini enggak program musika. Ini 6 bulan ini. Enggak tahu berapa bulan. Ya. Profesi yang bisa dimasukin untuk teman-teman yang sudah kompeten di bidang digital marketing ada banyak, ya, terutama profesi ini mulai menggeliat di era milenial ini. Ada SEO spesialis, Google Analytics, marketing online, website marketing, apps development, kemudian data mining, SEM, kemudian email marketing, dan seterusnya. Ini adalah profesi-profesi yang bisa dimasukin untuk teman-teman yang punya kompetensi di bidang digital marketing. Jadi perlu saya ingatkan bahwa prinsipnya magang ini gratis, ya, gratis, bahwa teman-teman mendapatkan pelatihan secara gratis. Tapi bagi teman-teman yang mau mengikuti ujian sertifikasi profesi, ada biayanya, yaitu 650.000, dan 650.000 ini pun sebetulnya bisa Anda dapatkan pada saat proses magang, ketika Anda berhasil melakukan penjualan, kemudian penjualan produknya masing-masing, ya. Artinya nanti di perjalanan magang kita akan berikan pembekalan tentang produk apa aja yang bisa dijual, atau kalau misalnya teman-teman sudah punya produk sendiri juga bisa langsung jualan. Sehingga secara umum biaya 650.000 akan kembali ke teman-teman sendiri, karena selama proses magang ini teman-teman sudah langsung bisa mendapatkan penghasilan. Ini sebagai pengantar untuk orientasi perusahaan pada kesempatan hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kembalikan ke Mas Randy. Terima kasih Pak Faris.
Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Terkait materi yang telah disampaikan. Ya, ini ada Ini adalah pertanyaan. daftar perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kampus digital. Yang perusahaan-perusahaan ini produk-produknya bisa teman-teman ikut jualkan, atau kalau teman-teman sudah punya produk sendiri atau jasa sendiri, nanti akan kita pandu untuk menjual. Mbak Putri Nur Silakan. Awifah mau bertanya ini. Silakan. Ini ada pertanyaan, Mbak. Izin bertanya, setelah selesai magang, apakah mendapat sertifikat magang? Oke, kalau sertifikat magang dapat semua. Kalau sertifikat magang dapat semua, dan sertifikat itu bisa di-download langsung di member area di kampus digital. Artinya setiap teman-teman yang sudah daftar di member kampus digital, nanti di situ ada pilihan program magang. Nah, itu nanti langsung tinggal selama proses magang diklik, sehingga semua unit kompetensi yang diajarkan selama magang teman-teman sudah masuk di sertifikat itu. Itu yang sertifikat magang semuanya dapat, ya. Kalau yang tadi yang saya jelaskan yang berbayar tadi yang sertifikat dari BNSP. Ada yang tanya lagi, Pak, ini. Saya ingin bertanya, sertifikasinya apakah dibayar sekarang atau nanti? Sertifikasinya dibayar selama proses pemagangan, artinya begitu siap uji kompetensi langsung bisa dilaksanakan ujian. Artinya selama 3 bulan tidak menutup kemungkinan teman-teman ada yang 1 bulan sudah menyelesaikan semua unit kompetensi sehingga siap uji kompetensi, sehingga langsung bisa sertifikasi. Tapi kalau misalnya sampai akhir magang tidak berminat untuk mengambil sertifikasi dari BNSP, maka tidak harus ikut bayar 650.000. Cukup menjadi member aja, dan sertifikat magangnya bisa langsung di-download di member area. Begitu. Oke. Jadi sertifikasinya ini adalah sertifikasi dari BNSP yang harga 600.000 tadi, bukan sertifikat magang ya. Oke, ada lagi. Saya ingin bertanya ulang, mungkin saya belum tangkap. Saya sebelum kayaknya ada yang di atas. Durasi magang 3 bulan. Kalau ikut sertifikasi diperpanjang hingga 6-12 bulan. Enggak ya. Jadi kalau misalnya magangnya sih programnya hanya 3 bulan. Kalau misalnya teman-teman pengen bergabung menjadi tim atau bergabung menjadi mitranya kampus digital, silahkan. Artinya bukan lagi menjadi program magang, tapi entah jadi reseller atau entah jadi partner yang teman-teman bisa memanfaatkan kompetensinya masing-masing untuk produktivitas kerjanya. Apakah bisa memperpanjang masa magang? Ya, sebetulnya kembali ke tujuan ya. Apakah 3 bulan itu sudah sesuai dengan target yang teman-teman inginkan? Sebetulnya target dari magangnya teman-teman itu mau mendapatkan pengalaman atau juga sampai mendapatkan penghasilan. Jadi kalau targetnya kami hanya memfasilitasi sesuai dengan target dari teman-teman. Jadi bukan perkara 3 bulan atau 6 bulan, tapi apakah targetnya tercapai apa enggak. Kalau sekedar mencari sertifikat, silakan download sendiri sertifikatnya. Kalau kompetensi kita dampingi, kalau penghasilan kita temenin, ya. Apakah nanti kita magang diwadahi oleh kampus digital dan nanti setelah mentoring kita diturunkan ke perusahaan yang bekerja sama dengan kampus digital? Ya, jika memungkinkan. Artinya, kalau misalnya memungkinkan teman-teman masuk di perusahaan yang bekerja sama dengan kampus digital, akan kita terjunkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, teman-teman bisa menjalankan aktivitas magang dan pekerjaannya di rumahnya masing-masing, di kampusnya masing-masing, tetap LFH, learn from home. Tapi kalau misalnya memungkinkan, teman-teman bisa
bergabung secara offline, bisa juga secara online. Artinya hanya sebatas sebagai dropshipper atau reseller atau affiliate. Ya, yang itu juga berpotensi untuk memberikan pendapatan tambahan buat teman-teman. Sudah jadi member kampus digital, untuk masuk ke webnya, apa perlu daftar akun dan membayar? Ya, jadi yang dimaksud dengan member kampus digital adalah ketika sudah bisa login, ya, sudah bisa login di member area. Dan untuk login di member area, prosesnya adalah dengan daftar, kemudian membayar sejumlah biaya membership, itu 79.000. Ketika sudah transfer, upload bukti transfernya, kemudian teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk bisa login. Nah, ketika login, di dalamnya teman-teman akan mendapatkan begitu banyak e-learning berupa materi-materi e-book, kemudian ada e-course, ada step by step untuk menjadi digital marketing profesional. Nah, begitu sudah bisa mengakses di member area, nanti mentor teman-teman, teman-teman dibagi menjadi beberapa mentor. Mentor teman-teman yang mengarahkan urutan yang harus diselesaikan step by step untuk menguasai kompetensi digital marketing. Termasuk ada pertemuan rutin, bisa harian, bisa 2 harian, nanti diatur untuk proses pembelajarannya. Itu untuk menjawab Mas Ngafif ya. Berikutnya, apakah akan diberikan acceptance letter? Bagi yang membutuhkan akan kita buatkan, bagi yang tidak ya kita nggak buatin. Magang ini dimulai dari bulan apa hingga apa? Dari bulan November ya sampai 3 bulan, karena 3 bulan programnya berarti sampai Januari. Kemudian persyaratan magang apakah harus bayar di awal sebagai uang jaminan? Tidak ya. Jadi member area itu untuk membantu teman-teman mengakses video-video tutorial ketika pembelajaran berlangsung. Jadi bayar 79.000 itu membayar membership di kampus digital itu untuk mengakses video-video tutorial member area di e-learning yang ada di kampus digital. Kalau misalnya keberatan dengan 79.000 ya cukup mendengarkan arahan dari mentor pada saat pendampingan. Tapi teman-teman tidak mendapatkan privilege untuk jualan affiliate. Jualan affiliate itu adalah ketika menggunakan kampus digital, teman-teman langsung mendapatkan penghasilan 25.000 setiap member baru yang bergabung. Itu adalah privilege yang diberikan kepada member kampus digital. Artinya begitu teman-teman jadi member, kemudian mereferensi orang lain untuk bergabung menjadi member di kampus digital, maka teman-teman langsung mendapatkan fee affiliate atau fee marketingnya itu 25.000 ya sebagai member. Jadi kalau uang jaminan tadi, misalnya teman-teman mau sampai mentargetkan bisa lolos uji kompetensi di BNSP, maka sebisa mungkin daftar di awal ya 650.000, karena itu akan menjadi teman-teman akan itu jadi uang komitmen ya, komitmen untuk bisa kompeten. Sambil kuliah, jika ingin magang kami jadi member dulu. Iya, jadi member. Kemudian Anissa, durasi magang 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Lalu bagaimana jika di tengah-tengah perjalanan kita memutuskan untuk berhenti? Nah ini pentingnya uang komitmen menjadi member itu kita juga kemarin sudah menyampaikan tentang kesediaan, bersedia mengikuti program pemagangan sampai selesai. Ya, kalau memang tidak bersedia silakan mundur dari sekarang, karena program ini sangat intensif, sampai 10 unit kompetensi Anda kuasai sebagai digital marketer.
Berarti untuk menjadi member kampus digital wajib dengan membayarkan uang 79.000 sebagai salah satu wadah untuk magang ini. Iya, betul. Saya mau bertanya, untuk pembayaran member bisa lewat mana aja? Ada rekening bank yang sudah tercantum di website ya. Wajib. Iya, semua pembelajaran video tutorialnya ada di dalam member area. Apakah jika tidak membayarkan 79.000 sebagai member bisa dikatakan tidak mengikuti magangnya? Jadi pembelajaran, proses belajar sampai pembagian sertifikat semuanya di-download lewat member area. Sehingga kalau teman-teman tidak menjadi member, itu teman-teman tidak mendapatkan video-video pembelajaran dan juga tidak bisa mendapatkan menu untuk download sertifikatnya yang secara otomatis kita berikan setelah melewati proses magang ini, setelah semua kompetensi sudah dikuasai. Ini. Apakah bisa dilakukan sambil kuliah? Bisa. Apakah sibuk sekali dan deadline ketat untuk content writer? Ini belum apa-apa sudah khawatir ya. Ya, jadi kemampuan teman-teman mengikuti pembelajaran di kampus digital akan menyesuaikan. Artinya menyesuaikan itu materi berikutnya tidak akan dibagikan sebelum menyelesaikan materi sebelumnya. Dan tugas-tugas sebelumnya harus sampai tuntas dulu, baru akan kita tambahkan tugas-tugas berikutnya. Dan setiap tugas ini sebetulnya sangat relevan dengan pembelajaran penguasaan kompetensi, sehingga 10 kompetensi yang tadi sudah saya jelaskan di materi presentasi di awal itu diajarkan melalui video pembelajaran, kemudian proses mentoring melewati Google Classroom. Dan di Google Classroom itu teman-teman diminta untuk menyelesaikan portofolio-portofolio untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah mampu melakukan proses-proses atau praktek-praktek tersebut. Misalnya content writer atau content creator itu teman-teman akan mencoba belajar step by step sampai bisa menyusun artikel, kemudian membuat konten postingan, konten untuk IG, untuk sosmed, untuk copywriting untuk iklan dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus mengerjakan, dan tugas berikutnya tidak bisa dikerjakan kalau tugas sebelumnya belum dikerjakan. Nah, tentang waktunya akan kembali ke kemampuan dan kesempatan teman-teman masing-masing. Ketika belum mampu, silakan bertanya. Ketika belum sempat, ya dikerjakan waktu sempat. Ya, pertama disesuaikan aja dengan kesibukan kuliah teman-teman. Untuk posisi-posisi magang yang berbeda itu untuk apa ya, Pak? Atau kompetensi sesuai orang semuanya sama. Jadi yang sama adalah kompetensi digital marketingnya. Nanti posisi itu akan dikerucutkan setelah menyelesaikan digital marketing. Jadi digital marketing sebagai basic, setelah itu baru teman-teman dikelompokkan sesuai dengan posisinya masing-masing setelah menyelesaikan kompetensi digital marketing. Karena semua kompetensi yang kemarin dibagikan sesuai posisi itu harus diikuti dengan dasar digital marketing dulu. Oke, izin bertanya, siapa ini? Asri ya. Durasi magang 20 jam dalam seminggu, itu 20 jamnya kita bisa memilih jamnya. Ya, betul. 20 jamnya bisa memilih jamnya. Minimal menyempatkan waktunya 20 jam seminggu. Apakah menjadi member ada tenggat waktunya atau member selamanya? Membernya member selamanya. Jadi member kampus digital, membernya member selamanya. Kemudian batas waktu terakhir pembayaran untuk member kapan, Pak?
kita tidak memberikan batas waktu. Begitu Anda menjadi member, maka langsung mulai jalan magangnya. Untuk ujian sertifikasi, apakah perlu mendaftar sendiri ke BNSP atau difasilitasi? Difasilitasi. Jadi untuk sertifikasi BNSP, kampus digital yang akan memfasilitasi, karena kampus digital menjadi mitra BNSP untuk tempat uji kompetensi. Jadi teman-teman yang berminat untuk mengambil sertifikasi BNSP, kita fasilitasi. Kalau social media manager, ya ini pertanyaannya apa ini? Kalau social media manager Pak, itu pertanyaannya apa tuh? Silakan dilengkapi ya Mbak Viola. Kemudian ada Mbak Cesi, izin bertanya, batas untuk daftar menjadi member kapan? Sesegera Anda mendaftar, maka magang Anda langsung dimulai. Kan, ya mau dibagi lewat apa? Sertifikatnya di-download di dalam member area. Kalau jadi member, apa ada fasilitas lain yang didapat selain materi, Pak? Ya, ada member area. Di member area itu selain materi-materi pembelajaran, seluruh member bergabung dalam grup member. Yang grup member ini tentunya masing-masing punya potensi, ada yang punya produk, ada yang sebagai distributor, ada yang punya usaha, ada yang memang full marketer. Yang di situ bisa diskusinya untuk pembelajaran semuanya. Artinya misalnya ada kesulitan dalam web design, atau web development, atau sosmed, atau marketplace, nanti bisa diskusi di grup member. Bagaimana jika pada awal memutuskan untuk mengundurkan diri? Apakah diperbolehkan? Silahkan. Ya. Kalau memang sudah nggak siap lanjut, silahkan mundur dari sekarang. Jadi untuk magangnya progres dari tiap orang bisa beda-beda. Betul. Setiap orang progresnya bisa beda-beda. Setiap mentor akan memantau dengan akun Google Classroom-nya masing-masing. Tugasnya ngapain aja Pak? Social media manager tugasnya apa aja? Ini belum mulai sudah minta tugas ya. Tugasnya setelah Anda diajarin untuk bertugas ya. Tugasnya dibagikan setelah Anda diajarin untuk bertugas. Ya, social media manager secara umum adalah bertanggung jawab dalam memastikan sosial media yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga Anda akan dilibatkan ketika Anda mengelola sosial media untuk personal atau untuk corporate. Corporate sendiri bisa corporate yang bergerak di bidang produk, bisa juga bergerak di bidang jasa, sehingga di masing-masing jenis bisnis atau jenis usaha atau organisasi itu tentu ada kata kunci yang harus dikuasai, atau mengenali brand identity yang dimiliki oleh perusahaan atau personal yang menjadi tanggung jawab dari si sosmed manager atau manajer sosial media, sehingga menyusun atau membagi tugas posting itu sesuai dengan brand identity-nya masing-masing. Oke, itu berarti ini magang bersifat asinkron ya Pak? Ya, silakan dimaknai sendiri ya. Kalau belum menjadi member, kita belum bisa memulai progres magang ya Pak, tapi dimulai setelah kita menjadi member, betul. Untuk pembayaran sertifikasi, apakah waktunya bersamaan dengan pendaftaran member? Enggak. Jadi sertifikasi BNSP, ini yang dimaksud sertifikasi apa ini? Kalau sertifikasi BNSP, maka dilakukan pembayaran ketika mau ujian sertifikasi. Tapi kalau sertifikasi dari kampus digital, nanti selepas magang teman-teman langsung bisa dinyatakan
selesai dan bisa download sertifikatnya. Kalau tidak ingin sertifikasi sekarang dan ingin sertifikasi tahun depan, apakah masih difasilitasi atau nanti kitanya yang daftar sendiri? Boleh daftar sendiri, kalau mau difasilitasi kampus digital juga boleh. Ya, jadi intinya peserta magang hanya yang bayar 79.000 dan yang tidak berarti bukan peserta magang. Jadi 79.000 itu adalah membership di kampus digital. Kemarin teman-teman sudah kita berikan info konsen bahwa teman-teman bersedia untuk menjadi member. Nah, membership di kampus digital itu 79.000. Jadi 79.000 itu adalah sebagai syarat member, bukan sebagai sekedar peserta magang. Artinya peserta magang kita wajibkan untuk menjadi member dengan bayar 79.000 itu biaya membershipnya. Kalau membayar member pada bulan Desember, berarti magangnya mulai bulan Desember. Ya, member area itu adalah tempat teman-teman untuk mengakses video-video tutorial. Sehingga mentor tidak berulang kali mengajarkan secara online, cukup teman-teman buka satu persatu video tutorialnya, kemudian yang belum dipahami bisa ditanyakan, kemudian progresnya adalah setiap selesai satu pembelajaran ada tugas yang harus diselesaikan, dan disitulah proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, teman-teman yang tadi menyatakan bahwa target magangnya untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengalaman kerja, ya itulah wilayahnya gitu. Kalau sejak awal sudah tidak ingin mendapatkan tugas atau nggak ada beban, nggak ada target-target pembelajaran, ya artinya nggak sinkron atau nggak relevan dengan apa yang tadi sudah Anda sampaikan. Jika nanti sudah mulai magang dari kampus, saya akan diwajibkan mengisi laporan di akhir dan dilengkapi dengan tanda tangan dan cap dari perusahaan. Nah, kira-kira nanti dari pihak kampus digital bisa nggak memberikan? Bisa. Kita sudah biasa untuk memberikan keterangan magang atau bahkan tadi sampai ke level sertifikat. Oke, lanjut. Ya, betul. Jadi member dulu. Untuk magang via web kampus digital, teman-teman jadi member. Betul. Ini pertanyaan masih cukup banyak ya. Apakah di dalam magang ini kita sebagai peserta magang harus mempunyai produk untuk dijual atau tidak? Kalau Anda sudah punya, boleh menjual produknya sendiri. Kalau belum punya, kita bantu untuk mendapatkan produk atau jasa yang siap untuk dijual. Pada dasarnya, program magang ini bisa dilakukan oleh siapapun, dan teman-teman berpotensi untuk mendapatkan penghasilan sendiri selama magang. Ya. Bisa dibilang magang di kampus digital ini sama saja seperti kita join kursus yang dapat sertifikat, karena kita mendapat materi pembelajaran. Jadi tugas yang kita kerjakan itu outputnya untuk apa? Apa hanya sebatas tugas seperti tugas kuliah. Ya, kalau disebut kursus gratis ya. Artinya kalau misalnya Anda menganggap ini magang seperti kursus, iya betul, tapi kursusnya gratis. Karena kalau kursus yang kita adakan di offline di kantor itu berbayar ya, kursusnya berbayar. Kemudian jika tugas yang dikerjakan itu outputnya untuk apa? Untuk pembelajaran Anda bisa mengerjakan job desk yang sesuai dengan yang Anda pilih. Jadi misalnya menjadi creative designer, maka tugas yang kita berikan adalah untuk menguasai tools-tools yang dibutuhkan untuk menjadi seorang desainer. Jika Anda sudah menguasai, maka
tools itu langsung bisa dipraktekkan untuk praktek penjualan di perusahaan yang nanti akan kita hubungkan, perusahaan mitranya kampus digital atau teman-teman yang berminat untuk menjual produknya sendiri. Kalau magang dimulai saat sudah menjadi member, jadi magangnya individual. Teman-teman, sebetulnya kita berharap program ini bisa berjalan bersama dengan waktu yang sama setelah bergabung. Ya, tapi secara progres memang setiap individu punya progresnya masing-masing. Minimal 20 jam seminggu itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan teman-teman semua. Artinya kalau misalnya per hari ini tanggal 4 atau tanggal 5 besok teman-teman sudah bergabung menjadi member, maka teman-teman yang sudah masuk di member itu langsung kita siapkan materi-materi pembelajaran langsung sudah on, ya. Nah, jika ada yang keberatan, karena kami juga memahami di situasi pandemik ini, mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin sedang kesulitan biaya atau kesulitan dana, sehingga program tetap bisa berjalan. Nah, teman-teman bisa konfirmasi aja, kira-kira mau jadi membernya kapan. Izin bertanya, apakah nanti peserta magang kerjanya bersentuhan langsung dengan situs maupun sosmed kampus digital atau tidak? Sebagian ya, sebagian tidak. Artinya sesuai dengan posisi yang dipilih. Ini tapi siapa ini? Terkhusus untuk content writer. Content writer, ya. Ahmad Maula. Ini nyambung pertanyaan sebelumnya ya. Ya, jadi ada yang berhubungan, ada yang enggak. Kalau misalnya nanti content writer-nya pembagiannya overload, berlebihan, nanti akan kita bagi-bagi dengan website-website yang kita kelola, yang menjadi mitranya kampus digital. Berarti ini magangnya sifatnya membayar, bukan dibayar, betul. Ini Heti Kuswijanarko. Mbak Heti. Betul, jadi di awal inform konsen sudah kita bagikan bahwa magang di kampus digital itu menjadi member, dan untuk menjadi member berbayarnya 79.000. Tapi kalau sampai targetnya punya sertifikasi profesi dari BNSP, maka ada biaya lagi yang dikeluarkan, yaitu 650.000 untuk ujian sertifikasi. Ada lagi? Ya, bagi yang belum mampu bayar jadi member, silakan konfirmasi ke admin atau ke Mas Randy yang untuk misalnya 79.000 akan dibayarkan setelah mendapatkan penghasilan, silahkan. Ya, tapi pembelajaran mungkin nanti akan sifatnya satu arah. Sertifikasi BNSP berpengaruh nggak Pak pada saat kerja nanti? Intinya begini teman-teman, sertifikat yang ibaratnya gini, teman-teman mungkin ada yang sudah bisa setir motor atau setir mobil ya, pada saat mau naik motor atau naik mobil, kita dulu mungkin ada yang pernah belajar atau pernah kursus ya, pernah kursus di sekolah setir. Nah, ketika kursus di sekolah setir itu mengeluarkan sertifikat telah belajar di sekolah setir namanya apa gitu. Misalnya sekolah setir namanya Rocky. Nah, sekolah setir mobil Rocky. Maka teman-teman begitu selesai bisa nyetir mobil, Anda mendapatkan sertifikat dari lembaga kursus namanya sekolah setir Rocky. Nah, tapi pada saat mengendarai kendaraan, negara tidak mengakui sertifikat itu sebagai izin mengemudi. Tetap izin mengemudi yang dipakai adalah SIM A yang diterbitkan oleh negara.
yang diterbitkan melalui Satlantas. Ya. Nah, maka inilah bedanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga dan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Sertifikat BNSP itu sifatnya seperti SIM yang kita miliki pada saat kita diakui sebagai orang yang berkompeten untuk nyetir mobil. Ya, sedangkan sertifikat dari lembaga kursus itu kayak sertifikat sekolah atau sertifikat menyelesaikan kursus. Nah, sertifikat yang kita berikan adalah sertifikat kampus digital, itu hanya sertifikat telah menyelesaikan kursus atau sertifikat menyelesaikan program pembelajaran lewat program magang ini. Tapi kalau teman-teman nanti mau melamar kerja, sertifikat yang lebih kuat pengakuannya adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang kalau tadi saya perlihatkan itu kan ada hologramnya, ada gambar Garudanya, yang sertifikat itu sebetulnya setara dengan ijazah yang dimiliki oleh kita pada saat kita menyelesaikan sekolah. Member magang dan member non-magang terletak pada mentoringnya. Iya, betul. Ada program mentoringnya. Untuk sertifikasi BNSP biayanya 650.000. Dan untuk peserta magang tidak wajib, ya, tidak wajib untuk mengambil, tapi kalau mau mendapatkannya maka wajib untuk membayar 650.000. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh juga kalau mau nanya langsung secara live, secara lisan, tidak lewat chat juga boleh. Tinggal raise hand atau izin bertanya ke moderator. Izin bertanya, jika dari awal memilih divisi tertentu, contoh content writer, dan ingin berganti divisi, apakah diperbolehkan? Boleh. Ya. Ini magang berakhir di bulan Januari. Namun saya ada KKN di bulan Januari. Apakah magang bisa disambi dengan KKN? Bisa. Yang penting meluangkan waktu 20 jam seminggu. Ya, 20 jam seminggu. 20 jam seminggu itu setara dengan pekerjaan karyawan profesional. Karyawan profesional itu juga meluangkan waktu bekerjanya itu 20 jam seminggu. Contoh sertifikasi BNSP apakah ada di web kampus digital? Adanya di IG, di IG-nya kampus digital ya. Baik, sudah dimengerti. Langkah selanjutnya, untuk informasi selanjutnya akan banyak diinformasikan melalui grup WhatsApp. Untuk sementara WhatsApp-nya bergabung jadi satu karena tahap pembelajaran dasar, yaitu pembelajaran untuk digital marketing secara umum, baru tahap berikutnya pembagian sesuai dengan posisi yang dipilih. Ya, bagi yang mau daftar membernya di bulan Desember, silakan konfirmasi aja ke admin. Artinya Anda mau daftar di bulan Desember di tanggal berapa, sehingga kita tetap bisa memantau portofolio teman-teman yang magang itu pada saat bergabung jadi berkatnya, tetap unit kompetensi yang dikuasai sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan. Jika saya daftar sertifikasi BNSP setelah magang, bisa nggak Pak? Bisa. Jangka waktu periode waktu BNSP berapa lama ya Pak untuk dapat digunakan? Sertifikat BNSP masa berlakunya 3 tahun. Sertifikat magang nanti apakah bisa dimasukkan ke dalam LinkedIn? Bisa. Ada lagi? Atau apakah ada pertanyaan yang terlewat? Ada yang belum terjawab? Apakah saat magang
harus menjual suatu produk atau mencari member. Jadi ini akan menjadi program di mentoring. Apakah Anda berminat untuk berpenghasilan? Paling itu aja. Jadi perkara menjual produk atau mencari member itu berkaitan erat dengan apakah Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau berminat berarti menjual, kalau nggak berminat ya cukup aja menjadi peserta magang. Ada lagi yang mau tanya? Atau ada pertanyaan yang belum terjawab? Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Semoga teman-teman nanti bisa berkolaborasi dan kita akan bekerjasama dengan baik selama dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau target pemagangan teman-teman, baik itu ilmu, wawasan, pengalaman, atau mungkin bisa juga sampai ke penghasilan tambahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih Pak Faris. Jadi teman-teman sudah cukup jelas semua ya. Nanti grup akan saya buka untuk umum, jadi nanti bisa bertanya di grup juga. Kalau ada kendala atau ada pertanyaan di grup bisa ditanyakan. Nanti grup akan saya buka, jadi sebelumnya mohon dijaga nanti di grupnya, karena ini kita banyak orang ya di grup dan dari bermacam-macam daerah, tolong dijaga masing-masing saling menghormati di grupnya. Itu aja, nanti sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.